Janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara terkasih, demikianlah tadi salah satu ungkapan kutipan dari surat Timotius yang mengingatkan umat dan meneguhkan umat atau saudara-saudaranya tentang upaya mereka supaya jangan ragu atau jangan takut di dalam pelayanan, bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan inilah yang menjadi semangat Santo Paulus, Timotius, dan Titus di dalam tugasnya dan karyanya. Memang mereka tidak takut, tidak ragu, tetapi dengan kepercayaan itu lalu mereka bekerja, melayani, mewartakan Injil kemana-mana dengan tidak malu, tidak sangsi, dan juga tidak ragu-ragu. Nah, semangat ini juga yang juga disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa menjadi pewarta itu orang yang diutus untuk kita sekarang menjadi pelayan di tengah umat, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Pastilah sesuatu yang tidak mudah, sangat tidak mudah, karena banyak sekali kesulitan, banyak sekali hambatan, banyak sekali gangguan, banyak sekali halangan, entah dari dalam diri sendiri, entah dari luar diri sendiri. Pasti ada kesulitan, tantangan itu bagi orang-orang yang mau ambil bagian di dalam pelayanan, entah mereka sadari atau tidak, senang atau tidak, pasti ada. Maka Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Artinya, ya di luar sana, di tengah umat, di tengah masyarakat, di tengah dunia, ya banyak serigala, banyak setan, banyak penghambat, banyak penghasut, dan banyak orang-orang yang mau mengganggu dan bahkan mencelakakan. Jadi tepat sekali bahwa Timotius, Paulus mengingatkan kepada murid teman-temannya supaya ingat
Tuhan memberikan kita Tuhan menganugerahkan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi kekuatan. Lalu Yesus mengingatkan muridnya juga supaya fokus di dalam bekerja dengan mengatakan jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Maksudnya supaya fokus pada pekerjaan itu, pada tugas itu. Jangan pikir soal bekal, pundi-pundi, perlengkapan. Ya, kalau ada baiklah, tapi kalau tidak, jangan itu yang menjadi penghambat lagi karena dipikirkan. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ya, maksudnya supaya fokus, setia pada pekerjaan itu. Bukan memikirkan aksesoris yang lain. Dan dikatakan juga sederhana. Kalau masuk rumah berikan salam. Kalau diberi makan, makanlah dan minumlah apa yang diberikan di situ. Tak usah menuntut macam-macam. Pokoknya apa yang ada di situ, ya bersikaplah dan terimalah seperti itu. Dan juga dikatakan sembuhkanlah orang sakit yang ada di sana dan katakanlah kepada mereka kerjaan Allah sudah dekat kepadamu. Jadi tugas perutusan pelayan itu sangat mulia, menyembuhkan orang sakit, membuat orang sehat, membuat orang damai sejahtera, mengalami shalom, ketentraman dan kebahagiaan. Itulah tugas atau tujuan dari pelayanan. Dengan mengingat bahwa kenapa dibuat begitu? Karena di situ ada kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari, dalam gereja di tengah umat kadang-kadang susah juga kita pelayan-pelayan itu, kita sebagai pelayan seringkali tidak fokus, pikir macam-macam, melebihi intinya. Jelas sekali dalam gereja Katolik saja misalnya, banyak hal yang sebetulnya tidak benar, tidak tepat, dan bahkan kacau karena orang tidak fokus pada gereja sendiri, tidak fokus pada tugasnya, pada intinya itu mewartakan kerajaan Allah, membawa damai sejahtera, menyembuhkan orang sakit. Ini bahasa lain dari mewartakan Injil, ya. Seringkali gereja kita sibuk dengan macam-macam hal yang di luar itu, lalu lupa inti kontennya itu adalah mewartakan sabda, mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, artinya membawa damai sejahtera. Seringkali kita sibuk dengan hal-hal yang bekal-bekal itu, pundi-pundi, kasut, tongkat. Artinya gereja juga sering menyiapkan macam-macam hal yang material, prasarana fisik, sarana ini, sarana itu, peralatan ini, peralatan itu, kendaraan ini, kendaraan itu, gedung ini, gedung itu. Boleh saja dibangun, tapi fokusnya, intinya bukan di situ. Tapi begitulah terjadi dalam semua agama, sama saja. Lupa fokus, lupa inti, dan pergi mengorek yang lain-lain yang sebetulnya tidak menyelamatkan orang. Intinya ialah bahwa seperti Paulus, Timotius, dan Titus, tugas pertama adalah mewartakan kerajaan Allah, menyelamatkan orang, mewartakan shalom, membawa damai sejahtera. Dan itu tidak selalu material atau fisik, tapi semangat, roh, kekuatan dari Tuhan, dan keberanian. Maka saudara-saudari, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita juga ini orang-orang yang berani berpartisipasi dengan keyakinan, dengan semangat bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, roh kasih, dan ketertiban. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami umat-Mu yang kami unjukkan kepadamu pada peringatan Santo Timotius dan Titus. Berkenanlah memurnikan hati kami agar menjadi persembahan yang pantas bagimu dan kami menjadi berkat bagi semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu Timotius dan Titus, Engkau terus-menerus menyuburkan gerejamu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan kepadamu. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun dengan sukacita memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua uskup serta para imam dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, sehingga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai kepada sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala macam gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami yang membahagiakan Yesus, dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kami umat-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa dari puji syukur 212. 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami.
Air lambung Kristus, basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami kami memuji memuji Engkau Engkau untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Kita lanjut dengan doa sinode para uskup. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu. Dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah, atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Aku senantiasa menyertai kamu, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga sakramen yang kami terima ini meneguhkan dalam diri kami iman yang diwartakan oleh para rasul dan dijaga secara cermat oleh Santo Timotius dan Titus. Semoga kami juga mampu dengan cermat pula mengamalkan ajaran mereka, mendengarkan sabda dan mewartakan Injil, agar kami juga berkenan kepadamu dan kelak boleh masuk ke dalam kehidupan yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah dengan damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 692. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua